everyone. I hope you are in the best condition. And according to our schedule, we will discuss and learn about theories that relate to critical discourse analysis. But before that, I would like to give you some introduction. So there will be two videos. First is about discourse, and the second one is about discourse and ideology. And if you have any question, feel free to ask it in the comment box below. And in this explanation, I will use English and Indonesia, probably in Indonesia for certain example. Alright, let us start with the discourse. I'll use the theory from Michel Foucault, and here's the outline. First, we will learn about how the discourse is created, who are creating it, and what effects caused by the discourse. Yeah, here is Foucault is actually a French philosopher, and we are using his definition because this is the most complex one, and it's not only about words and texts, but also something that creates other things, for example statements, concept, effect, and so on and so on. And how to detect? There are many ways. For example, it should be systematic, shaped according to the context, influencing the way of thinking and acting. And along the way, we will find some others characteristic. Foucault mostly said about knowledge and power and their relationship. Jadi di sini hubungan antara power dan knowledge, you can notice that there are many dots. Di sini di power banyak dots. It means power itu terjadi di tempat yang banyak posisinya, yang banyak placementnya, banyak titik-titik, Jadi dan power di sini kalau di Indonesia kan adalah kekuasaan atau kuasa, Jadi bukan power energi tapi power kuasa atau power kekuasaan. Nah, kalau kita bilangnya raja punya kuasa, presiden punya kuasa, padahal tidak, it's not own, but practice. Sebenarnya mereka nggak punya kekuasaan itu, tapi mereka mempraktekkan kekuasaannya, maka disebut dengan power exercise. Dan power ini di sini ada tanda panah terus knowledge, Jadi hubungannya dengan knowledge adalah tanpa power, tanpa kekuasaan, knowledge tidak bisa di-share. Artinya apa? Jika ada knowledge, jika ada pengetahuan, tapi sama orang-orang yang punya kuasa itu tidak di-share, tidak disebarkan, maka itu tidak jadi knowledge. Itu akan jadi sesuatu yang tersembunyi, hidden. Jadi knowledge itu hanya akan ada jika di-share oleh orang yang punya power, Jadi itu hubungannya. Dengan adanya power, knowledge bisa di-share, bisa disebarluaskan. Dan knowledge ini bentuknya macam-macam. Dia salah satunya adalah truth, kebenaran. Jadi kebenaran, sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah itu bukan hal yang turun dari langit, tapi itu datangnya dari orang-orang yang punya kuasa. Jadi mereka membuat peraturan, mereka membuat statement bahwa hal A, B, C adalah hal yang salah dan DEF adalah hal yang benar. Dan itu akan dipatuhi atau diikuti oleh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dan itu nggak cuma truth, nggak cuma kebenaran, tapi bisa juga rules atau sistem regulasi. Kenapa? Karena power ini sifatnya positif, sifatnya positif, dan mereka membuat seperti contohnya adalah hukuman. Contohnya ada rules, rules anak sekolah harus datang ke sekolah jam berapa, pulang jam berapa. Terus orang yang kerja di kantor kalau mau naik gaji maka harus bekerja berapa tahun, gitu kan. Jadi banyak hal perlu dipenuhi supaya mereka mencapai tujuan tertentu.
Nah, jadi di sini kita bisa melihat power itu membatasi. Ya, power itu membatasi orang, tapi membatasinya itu dengan cara yang positif sampai orang itu merasa nggak sedang dibatasi, gitu kan? Biasanya ada hukuman, fungsinya itu untuk membuat individu patuh dan berguna. Ya, tapi kalau hukuman itu kan sifatnya memaksa ya, dan kadang-kadang orang nggak mau nurut. Tapi kalau bentuknya bukan hukuman, melainkan mekanisme, ya, mekanisme itu bisa mengontrol dan mengendalikan individu uh, lebih efektif daripada kontrol yang fisik, gitu kan. Nah, jadi ketika kita ngomong power, kuasa, maka yang terpikir adalah presiden ya, atau raja, atau negara ya. Tapi Foucault di sini tidak membicarakan tentang nation, dia lebih ke individuals, ke orang-orang, ke manusia, dimana karena hampir semua orang akan melakukan power exercise atau power strategy ya. Karena kalau kita tinggal di misalnya family ya, atau kita di dalam classroom, di dalam organisasi, itu kan banyak posisi-posisi ya, kita saling berinteraksi, posisi-posisi tersebut saling berinteraksi. Jadi power exercise dan power strategy happens anywhere, itu kata si Barthes ya. Maka nggak hanya di ranah negara, tapi juga bisa ranah organisasi, bahkan keluarga, bahkan teman sekelas, departemen ya, departemen kesehatan, departemen pendidikan, dan lain sebagainya. Masih tentang power ya, jadi kekuasaan atau power di sini didefinisikan sebagai procedures that produce, share, and reproduce statement. Jadi dia memproduksi, share, membagikan, dan memproduksi ulang. Gitu aja terus. Ya, jadi sampai semua orang itu tahu tentang apa? Tentang yang mereka share, knowledge ya. Jadi knowledge atau truth itu adalah produk dari power atau kekuasaan yang di-share oleh media. Ya. Jadi knowledge di sini adalah produk dari kekuasaan. Kenapa harus diproduksi sih gitu? Kenapa knowledge atau truth harus diproduksi? Oke. Kita ingat ke masa lalu sekitar abad 17 ke atas ya, ke bawah. Ke 17 dan sebelum-sebelumnya. Dulu pemerintah itu sifatnya opresif dan represif. Ya, mereka itu let's say tyranny ya, jahat sama rakyatnya gitu ya, kejam. Mereka nggak segan-segan menghukum. Apakah itu efektif? Efektif, tapi kan itu tidak manusiawi ya. Bagi kita yang punya ideologi HAM, itu nggak manusiawi. Jadi sekarang itu udah nggak berlaku lagi. Tapi muncul istilah baru yang lebih bisa diterima oleh publik, yaitu normalize and regulate. Ya, jadi bukan opresif lagi, bukan penindasan lagi, tapi normalisasi dan regulasi. Di normalisasi dan regulasi ini untuk apa ya? Nah, tujuannya untuk forbid, melarang, limit, membatasi, oppress ya paling oppress, small oppression ya, nggak sejahat yang zaman dulu. Ini untuk siapa? Untuk subjeknya, untuk rakyatnya, untuk orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi mereka mencoba menormalize dan regulate subjek dengan cara membatasi, ya, dengan bikin aturan gitu ya, dengan memproduksi knowledge. Nah, jadi knowledge di sini gunanya untuk membatasi, untuk melarang, untuk meregulasi, ya. Dan power ini sifatnya positif dan produktif. Jadi ketika kita sebenarnya sedang diatur, sebenarnya kita sedang dilarang, tapi kita merasa hal itu biasa aja, dan itu menghasilkan gitu. So we are fine with that, so we are doing it willingly. Dan ini menciptakan kenyataan ya, shaping reality, creating the reality. Maka dari itu power menghasilkan knowledge, menghasilkan kebenaran, itu tujuannya untuk define, shape, control, discipline the individuals. Ya, jadi kita nggak diatur dengan hukum yang keras, tapi dengan yang soft ya, yang sebenarnya sedang diatur tapi rasanya lagi nggak diatur gitu. Nah, jadi ini ada creating the discourse ya. Jadi power shaping the reality through discourse. Oke. Tapi kita lihat dulu, reality itu apa? Reality itu apa? Jadi reality itu orang nggak akan tahu kalau itu reality, kenyataan, kalau nggak tahu prosesnya.
Ya, jadi orang itu akan meyakini ini kenyataan karena itu ada di depan mereka. Mereka tahu prosesnya dari awal sampai akhir, siapa yang buat, siapa yang share, siapa yang tanda tangan dan sebagainya. Karena reality itu kan bukan abstrak ya, dan gak tertutup, itu terbuka. Semua orang tahu, semua orang meyakini. Tapi ada batasan-batasan orang itu memahami reality. Ya, batasan. Batasannya itu kita anggap sebuah bangunan ya. Dan setiap objek itu bangunannya beda-beda. Bangunannya disebut discursive structure. Oke. Umpamanya seperti ini. Kita nonton film India gitu. Jadi ketika ada orang ngomong film India, Bollywood. Nah, kita ini masuk ke dalam bangunan. Ya, bangunannya itu ada di otak kita gitu, abstrak gitu ya. Masuk ke dalam bangunan di mana bangunan itu ada orang nyanyi, ada orang nari gitu ya. Orangnya bernyanyi, menari, terus tokoh utamanya bertarung melawan pemerintah yang korupsi gitu kan, yang jahat. Pokoknya di bangunan itu kita bisa melihat film India ini seperti ini loh gitu kan. Nah, dan akan sulit untuk keluar dari bangunan tersebut gitu. Misalnya kita ngebayangin orang India pakai baju tebal yang ada di musim dingin gitu ya, baju winter, itu agak sulit gitu karena itu ada di luar bangunan. Nah, ada di luar bangunan ya kan, kayaknya aneh kalau orang India pakai jaket tebal gitu karena di sana jarang bersalju ya. Nah, kecuali nanti ada film India yang pakai salju, barulah itu akan berubah jadi new ya, jadi tambahan informasi. Tapi kan selama ini kita lihatnya ya yang di dalam bangunan itu aja. Nah, ini adalah salah satu power of discourse ya. Jadi ada sebuah objeknya itu sebenarnya nggak berubah. Itu objek itu misalnya objek A. Nah, tapi lalu objek A itu kena discourse yang baru, diberi discourse yang baru, dan dia berubah menjadi objek yang baru sesuai dengan discourse yang baru tadi. Nah, Sarah Mills memberikan contoh sebagai ini, bakteria di laut. Jadi di laut itu kan ada tumbuhan dan hewan. Nah, lalu ada orang menemukan bakteri. Nah, terus kita bingung, bakteri ini maksudnya hewan atau tumbuhan gitu. Akhirnya dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengamatan dan lain sebagainya. Dan kita merasa ciri-ciri tumbuhan ini cocok sama bakteri tersebut. Ya, ciri-ciri tumbuhan masuk ke ciri-ciri bakteri. Jadi kita menyimpulkan bakteri ini adalah tumbuhan. Ya, yang tadinya objek bakteri kena discourse yang baru jadi tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia contoh yang paling clear itu adalah PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Sebelum kemerdekaan kita tahu PKI itu ikut berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Lalu bahkan mereka jadi Big Five ya, jadi 5 partai besar di Indonesia itu salah satunya PKI, dan hampir menang pemilu. Bahkan Presiden Soekarno dulu bilang 3 kekuasaan besar di Indonesia itu adalah, satu nasionalisme atau marhenisme, kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah komunis. Beliau memprediksi 3 kekuatan inilah yang akan menopang Indonesia sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Ternyata kan PKI-nya terdapat sebuah kejadian ya, dan kejadian itu menghasilkan banyak sekali diskurs yang baru dan membuat PKI ini menjadi sebuah objek yang baru. Yang tadinya ikut meraih kemerdekaan Indonesia, yang jadinya partai besar, di new object ini berubah total menjadi ya, let's say ya, kalian bisa membayangkan sebuah bangunan di kepala kalian tentang PKI. Nah, itulah yang disebut discursive structure. Ada sebuah structure, ada sebuah bangunan yang membatasi kita dalam memikirkan sebuah realitas. Lalu hubungan antara discourse dan relasi kuasa ya, kalau kita bilang relasi kuasa, di sini power relation. Nah, discourse itu tergantung sama yang punya kekuasaan, tergantung yang punya kuasa. Jadi kalau yang berkuasa itu ingin discourse ini, ingin kenyataan yang baru, nah mereka akan membuat discourse yang mendukung kenyataan itu harus terwujud gitu ya. Jadi contohnya setelah ada pemberontakan PKI, lalu di Indonesia ini kan muncul orde baru ya, dan orde baru itu
membuat nilai-nilai baru. Nah, nilai-nilai baru contohnya adalah normalisasi gitu kan, normalisasi dan mereka mau menghindari konflik katanya. Maka dibuatlah diskurs yang mendukung agenda mereka, ya. Dan di diskurs itu ada wacana yang terpinggirkan, yaitu apa? Ya tadi yang jadi sumber kerusakan, yang jadi sumber malapetaka gitu kan, PKI-nya itu ada wacananya, tapi terpinggirkan, tertutupi oleh wacana yang dominan gitu. Jadi karena pemerintah mau di up yang ini, maka yang itu ketutup, nggak ikutan ke up gitu. Jadi terlupakan, bahkan sampai ke level submerge itu never mention at all. Ya kalau marginalize itu masih ada lah suaranya, tapi dikategorikan sebagai jahat gitu ya, dan nggak bagus. Okay, I think that's all about the definition of a discourse and how people create the discourse and the effect caused by that discourse according to Michel Foucault. Yeah, again, if you have any question, feel free to ask in the comment box below. Okay, thank you. I'll see you in the next video.